Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Berjumpa kembali saudara dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi setiap Bapak Ibu dimanapun berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, berkati setiap tubuh, roh, dan jiwa kami. Lindungi kami dengan malaikat-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rapi tutup bungkus dan lindungi kami. Berikan hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kalau dikasih Tuhan, Lukas 22 ayat 34. Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Mengapa orang Kristen tidak mengenal Yesus? Mengapa orang Kristen tidak mengenal Yesus? Pertanyaan ini sangat mengerikan. Aneh rasanya jika orang Kristen tidak mengenal Yesus. Tahu nama Yesus? Iya. Sering mengucapkan nama Yesus? Iya. Ya. Tetapi apakah mengenal Yesus? Masih menjadi tanda tanya. Haleluya. Bahkan orang selevel Petrus, saudara, masih bisa menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Keterlaluan, saudara. Hendaknya kita anak-anak Tuhan, kalau sudah menyebut nama Yesus, memanggil nama Yesus, mengaku Yesus Tuhan, harusnya mengenal Yesus. Mengenal Yesus hanya sebatas dari bacaan, dari nyanyian. Saudara Petrus ini, saudara. Haleluya, Yesus yang dikenal hanya 2 jam dalam ibadah di gereja. Tidak di dalam kehidupan sehari-hari. Ada garis pemisah yang membuat kita tidak mengenal Yesus. Hidup di 2 benua. Benua yang pertama, saat kita hidup lancar, semua yang kita ingini kita dapat. Dan benua yang kedua adalah benua yang penuh dengan masalah, kesulitan, dan penderitaan. Di benua inilah banyak orang tidak mengenal Yesus, saudara. Saudaraku, yang menjadi judul renungan kita pada saat hari ini. Mengapa banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus? Mengapa banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus? Saudara, murid-murid bisa sampai tidak mengenal Yesus. Anda juga bisa mengalami hal yang sama. Kita juga bisa mengalami hal yang sama. Apakah kita masih mengenal Yesus dalam perjalanan hidup kita sehari-hari? Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Apakah beban kehidupan telah merontokkan iman percaya kita kepada Yesus? Yesus yang dulu Anda puja, Yesus dulu yang kita puji-puji, kini bukan siapa-siapa lagi dalam kehidupan kita. Kita larut dalam sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Kesusahan dan penderitaan seakan-akan menenggelamkan hidup saudara, hidup kita. Semuanya menjadi kuburan masalah yang membuat kita mati sebelum waktunya. Hati-hati, saudara. Renungan pagi pada saat hari ini kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Mengingatkan bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Masalah dan kehidupan, masalah, kesusahan, hidup bisa membuat kita menjadi buta, saudara. Berbagai permasalahan hidup, beban dan tekanan yang kita alami bisa membuat kita tidak mendengar atau mengenal Yesus. Kita lupa akan Tuhan dan mulai meragukan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Atau mungkin kita mengira Tuhan tidak ada lagi bersama kita. Kita menyimpulkan Dia telah melupakan dan membiarkan kita berada di tengah-tengah tekanan hidup. Saudara, ketika jalan yang kita lalui penuh liku-liku, kita tidak lagi percaya bahwa di ujung jalan itu Tuhan telah menyediakan segala kebaikannya bagi saudara, bagi kita. Setegah itu Anda meragukan Tuhan. Anda menganggap Tuhan hanya memberi janji palsu. Dan pada akhirnya Anda terjebak pada berbagai dugaan negatif terhadap Tuhan. Yang justru membuat hidup kita semakin jauh darinya. Sayang sekali, saudara. Jangan terlalu fokus pada masalah. Sebenarnya bukan Tuhan yang menjauhkan diri dari kita. Justru fokus kita lah terhadap beban penderitaan yang terlalu besar.
yang menutupi pandangan kita sehingga tidak lagi mengenal Dia. Bahkan setelah mendengar firman Tuhan sekalipun, orang-orang yang sepenuhnya fokus kepada masalah kehidupannya tidak lagi bisa merasakan apapun. Sebab awan tebal itu telah terlanjur menutupi hatinya. Saudara, jika Tuhan tolong Yosua, Tuhan pun akan menolong kita saat Tuhan berjanji kepada Yosua. Yosua 1 ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Janji Tuhan ini disampaikan kepada Yosua yang diberikan tugas sangat berat untuk menggantikan Musa. Melanjutkan pekerjaan besar untuk menuntun bangsa Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk memasuki tanah perjanjian. Saudaraku, pergumulan yang dihadapi Yosua, tekanan dan beban ada bersamanya. Tapi samping itu, pada saat yang sama janji Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan ada bersamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan ada bersama Yosua, tidak akan meninggalkan dirinya menghadapi masalah itu sendiri, saudara. Janji yang sama juga berlaku pula bagi kita, karena Tuhan tidak pernah senang melihat anak-anaknya menderita. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Pandanglah Tuhan, Dia ada bersama Anda. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap perkara, setiap permasalahan, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita atas pengetahuan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa kita sanggup. Itulah sebabnya Tuhan izinkan. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berseru panggil nama Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang menjaga. Tuhan yang melindungi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Salam sehat, salam hebat. Haleluya. Amin.